Oke, anak-anak, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan belajar terkait mapel bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya guru baru di SMK Tempel menggantikan Budiah, nggih. Alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Maaf, ini kameranya kurang bagus, memang saya ambil dari kamera laptop, jadinya ini kameranya kurang bagus. Langsung saja, ini nama saya Sigit Pambudi. Nah, terus panggilan Pak Pam aja ya, karena katanya di sekolah sudah ada namanya Pak Sigit, jadi saya setuju dengan nama ini aja. Ini baru sejarah ini. Terus kemudian tempat tanggal lahir Rembang 11 Agustus 1991. Pendidikan terakhir S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. S1 nya saya bahasa Indonesia, tapi ini di UNY ya, Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. S1 nya bahasa Indonesia di UST Jogja. Terus kemudian alamat tinggal di Jalan Batikan Gang Kanggel 16 Yogyakarta. Jadi di kota ya saya tinggal. Alamat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hobi hiking. Itu sekilas perkenalan dari saya. Nanti lebih lanjut kalau pas tatap muka besok, nggak tahu kapan, atau mungkin nanti bisa sambil jalan ya, terkait perkenalan. Oke, langsung saja. Next. Oke, kegiatan belajar hari ini terkait sebuah artikel ya. Jadi di materi ini kalian nanti harapannya bisa menulis artikel ya, artikel opini sesuai dengan kebahasaan yang baik dan benar. Itu. Jadi dalam menulis artikel kalian perlu tahu bahwa opini dan fakta harus saling menunjang dalam penulisan itu ya. Itu jadi tidak hanya sekadar opini ya dalam penulisan artikel itu, tapi ada unsur-unsur fakta yang didukung. Seperti itu. Ini jadi dalam penulisan artikel itu perlu memperhatikan kepaduan atau koherensi ya. Jadi dalam sebuah paragraf itu harus ada kekompakan suatu paragraf yang dinyatakan oleh kesatuan kalimat. Jadi padu antara kalimat satu dengan kalimat seterusnya. Ini contoh, Pak Ahmad mengidap kanker paru-paru, oleh sebab itu ia banyak merokok. Nah, ini kan aneh. Mengidap kanker kok malah dia merokok, kan itu bukan, tidak sinkron ya. Jadi tidak ada kepaduan. Makanya itu tidak pas yang contoh ini. Makanya sebuah artikel dalam sebuah paragraf itu harus ada unsur kepaduan. Terus kemudian kepaduan bentuk selain tadi. Jadi di sini ada kepaduan bentuk, dilihat dari bentuk. Ini kalimatnya adalah bingung, begitulah yang biasa terjadi pada tamatan SMA. Mau kemana mereka, masalah itu kuliah atau kerja sementara itu, bla bla dan seterusnya. Nah, di kepaduan bentuk ini tadi, jadi dalam sebuah paragraf itu harus padu. Jadi didukung ini, konjungsi ini, agar membentuk sebuah paragraf yang baik. Jadi kalau tidak ada penekanan di sini, begitulah kerja,
menganggur. Jadi ini tidak padu secara bentuk ya. Jadi pembaca bingung nanti. Terus kemudian penggunaan konjungsi atau kata hubung. Biarpun begitu atau namun untuk menyatakan hubungan pertentangan dengan kalimat sebelumnya. Sudah itu, selain itu sesungguhnya banyak ya konjungsi atau kata hubung. Mungkin sebelum sampai sini kalian pasti sudah belajar banyak terkait kata hubung. Nah, terus ada pengulangan kata. Jadi dalam sebuah paragraf itu ada unsur pengulangan kata. Misalnya anak-anak, minyak bumi, dan lain sebagainya. Terus kemudian penggunaan kata ganti. Jadi ada gadis, putri, penyair keamanan, kenamaan itu sudah tumbuh dewasa. Gadis itu, nah itu di situ adalah gadis itu adalah pengganti putri, penyair kenamaan itu. Terus Bu Santi telah berada di sekolah, Bu guru muda itu. Nah, ini penggunaan kata ganti. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya dalam penulisan artikel. Terus kemudian pemakaian kata berhiponim. Jadi hiponim itu adalah merupakan bagian dari kata yang lainnya. Saya Anton membeli perlengkapan sekolah. Apa aja? Oh, tas, buku, dan alat tulis. Terus kemudian sungguh menyedihkan hidupnya, baru saja ditinggal ayahnya. Ibunya pun menyusul ayahnya. Nah itu terkait apa tadi? Hiponim ya. Itu juga perlu diperhatikan. Nah ini poin pentingnya adalah agar menghasilkan sebuah artikel yang baik, langkah-langkahnya pertama yaitu, tapi ini ada cara lain sebenarnya. Ini kan cara secara teori ya. Bisa ada yang menulis artikel itu dimulai dengan menulis dulu. Jadi ada yang cara ya menentukan topik benar, terus kemudian langsung menulis kadang. Baru nanti editing. Ada yang seperti itu. Itu tinggal kita masing-masing ya cara-caranya. Tapi ini secara teori bisa kita lakukan seperti ini. Menentukan topik bahasannya apa yang akan kalian tulis. Oh, sekarang lagi rame COVID-19. Boleh dimulai ditulis. Terus kemudian mengenali karakter media massa. Karena artikel opini itu biasanya kalau kalian pengen masukkan ke media massa juga harus ngerti media massa tersebut itu karakternya seperti apa. Oh, tulisan yang model seperti apa, ya harus diamati. Misalnya mungkin KR, itu kan ada opini tau di situ. Itu bisa diamati. Aturan mainnya pasti ada. Terus mengutamakan etos kerja. Jadi dalam menulis itu gimana pun caranya, etos kerja itu harus luar biasa karena nulis itu tidak semudah dibayangkan ya sebenarnya. Karena kita harus menguras otak kita, menuliskan, jadi membahasakan itu juga susah. Makanya perlu etos kerja yang tinggi. Kita butuh referensi itu bisa buku, pengamatan, pengalaman. Jadi banyak ya referensi itu ya. Terus kemudian menyusun opini menjadi artikel setelah dia mengutamakan etos kerja itu bisa dalam hal membaca dan lain sebagainya atau mencari referensi. Terus kalian menyusun opini menjadi artikel. Ini langsung disusun. Kemudian menyunting atau mengoreksi ulang itu seperti halnya editing. Jadi setelah menulis, diedit atau disunting dulu. Nah, disunting dulu kebahasaannya yang apa yang salah dan lain sebagainya ya. Tadi terus kemudian setelah disunting benar, kemudian ditulis kembali.
terus dievaluasi apa kelebihan dan kekurangannya ya. Itu terkait langkah-langkah agar menghasilkan sebuah artikel opini yang baik. Itu ya, itu sedikit sekilas, nanti materi saya akan share. Ini saya sekilas saja menjelaskan tentang artikel tadi yang hiponim, terus kata ganti, pengulahan kata atau frasa, konjungsi. Ini maksud saya tadi, saya ulas kembali, itu terkait dengan unsur kebahasaan yang ada ya di dalam artikel. Itu cukup sekian dari saya. Nanti saya insya Allah kedepannya juga akan pakai Google Classroom, nanti bisa sering mantau di sana ya. Gitu. Cukup sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa via WA atau apapun nanti ya. Dari pembahasan ini ya, nanti kita pertemuan selanjutnya mungkin mulai nyicil buat artikel ya. Ini sekilas, nanti bisa diskusi lewat WA aja. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.